sebagai sebuah negara yang merdeka, saat itu Indonesia belum memiliki presiden, Indonesia belum memiliki pemerintahan, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar, Indonesia belum memiliki dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai sesi pembelajaran, silahkan kalian subscribe, kemudian klik like pada sesi pembelajaran hari ini. Kemudian nanti seandainya ada yang ingin ditanyakan, ada yang tidak paham, ada yang tidak jelas dan kurang jelas, silahkan kalian ketik pertanyaan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan mereview tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara tentu tidak akan lepas dari pembahasan tentang sejarah bangsa Indonesia. Hal ini bisa kita lihat, kita telusuri, kita awali dari sejarah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Hal tersebut diantaranya merupakan perwujudan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Republik Indonesia. Kenapa Jepang berjanji? Karena saat itu Jepang mulai terdesak oleh sekutu, sehingga untuk menarik simpati bangsa Indonesia, menarik dukungan bangsa Indonesia, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Salah satunya dengan membentuk yang namanya BPUPKI pada tanggal 1 Maret tahun 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Kemudian tugas dari BPUPKI adalah untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Seperti namanya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi tugasnya adalah untuk menyelidiki persiapan usaha kemerdekaan Indonesia. Artinya baru tahap menyelidiki. Menyelidiki pun masih menyelidiki persiapan. Seperti itu. Kemudian BPUPKI bersidang secara resmi itu sebanyak 2 kali. Sidang resmi pertama BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara yang akan digunakan untuk dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian sidang resmi kedua BPUPKI membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Kemudian sidang resmi kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli tahun 1945 sampai dengan 16 Juli tahun 1945. Pada saat sidang resmi pertama BPUPKI, terdapat 3 tokoh pendiri bangsa yang merumuskan rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, kemudian yang kedua adalah Mr. Supomo, kemudian yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin terdiri dari 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Dan Muhammad Yamin memperbaiki usulan rumusan tersebut dalam usulan tertulis yang terdiri dari 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Mr. Supomo memberikan rumusan dasar negara yang terdiri dari 1. Persatuan,
2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno melengkapi kedua tokoh sebelumnya berpidato tentang rumusan dasar negara Indonesia. Adapun Muhammad Yamin dan Mr. Supomo ketika memberikan rumusan dasar negara, mereka tidak memberi nama apa yang akan menjadi nama dasar negara tersebut. Tetapi Insinyur Soekarno dengan menggali dari apa yang dimiliki bangsa Indonesia, menggali dari apa yang menjadi jiwa bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno memberikan nama untuk rumusan dasar negara Indonesia yang terinspirasi dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular dengan bahasa Sanskerta. Rumusan dasar negara itu diberi nama Pancasila. Artinya adalah 5 sila atau 5 dasar atau 5 asas. Jadi Pancasila istilahnya dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian isi dari rumusan dasar negara yang dikemukakan Insinyur Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Oleh Insinyur Soekarno, 5 sila ini bisa diperas menjadi 3, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian 3 sila ini menurut Insinyur Soekarno bisa diperas lagi menjadi 1 sila, namanya Eka Sila, yaitu gotong royong. Itulah rumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian setelah selesai sidang resmi pertama BPUPKI, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia kecil ini nantinya dia akan membahas lebih jauh tentang rumusan dasar negara yang telah dikemukakan oleh 3 tokoh pendiri bangsa tadi. Jadi, sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan 1 Juni tahun 1945 dengan membahas rumusan dasar negara. Yang merumuskan adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian setelah itu dibentuk namanya panitia kecil beranggotakan 8 orang untuk membahas lebih jauh tentang rumusan dasar negara tersebut. Panitia kecil itu juga diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 1 Juni tahun 1945 bertepatan dengan Insinyur Soekarno mengemukakan nama untuk dasar negara Indonesia, juga ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi hari lahirnya Pancasila adalah 1 Juni tahun 1945 yang sekarang diperingati tiap tanggal 1 Juni. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kepada sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli tahun 1945 sampai dengan tanggal 16 Juli tahun 1945. Sidang resmi kedua BPUPKI membahas tentang rancangan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Nah, setelah melalui pembahasan yang panjang, akhirnya setelah selesai sidang kedua BPUPKI ini dibentuk sebuah panitia, namanya Panitia 9, diketuai juga oleh Insinyur Soekarno. Nah, Panitia 9 ini berbeda dengan panitia kecil yang beranggotakan 8 orang.
Adapun perbedaan dari panitia 9 dan panitia kecil adalah kalau panitia 9 beranggotakan 9 orang, panitia kecil beranggotakan 8 orang. Kemudian panitia 9 tugasnya untuk membahas rancangan undang-undang dasar. Sedangkan kalau panitia kecil yang tadi tugasnya adalah membahas rumusan dasar negara. Seperti itu. Nah, setelah selesai bersidang juga, panitia 9 ini menghasilkan sebuah piagam yang namanya adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta ini nantinya menjadi awal mula, menjadi bibit dari yang kita kenal sekarang dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi asal muasal pembukaan Undang-Undang Dasar ini adalah dari Piagam Jakarta tersebut. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara yang tadi telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Rumusan dasar negara tadi yang telah dibahas dalam panitia kecil akhirnya diramu menjadi sebuah dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Artinya, tugas menyelidiki persiapan kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai. Kemudian diganti sebuah lembaga baru untuk menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika menyelidiki sudah selesai, kemudian dibentuk lembaga baru untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Lembaga itu disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI, diketuai pula oleh Insinyur Soekarno. PPKI bertugas untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau tadi sudah diselidiki bagaimana caranya melalui BPUPKI, PPKI bertugas untuk melaksanakannya sampai Indonesia merdeka. Kemudian PPKI menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu Indonesia terpecah menjadi 2 golongan. Yang pertama golongan tua yang berisi Insinyur Soekarno dan golongan-golongan tua lainnya. Kemudian yang kedua adalah golongan muda. Golongan muda ini adalah golongan pemuda. Nah, golongan tua ini mereka masih berprasangka baik kepada Jepang bahwa menunggu janji Jepang untuk memberikan rekomendasi kemerdekaan bagi Indonesia. Jadi golongan tua ini masih beritikat untuk menunggu rekomendasi dari Jepang kapan saatnya Indonesia merdeka. Tetapi golongan muda ini terus mendesak bahwa bangsa Indonesia ini bisa merdeka tanpa harus menunggu Jepang. Bangsa Indonesia ini sudah kuat untuk merdeka, seperti itu. Nah, kemudian terjadi sebuah peristiwa, yakni jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Saat itu pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Meledaklah 2 kota Jepang tersebut. Saat itu juga Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Jatuhlah Jepang dari kancah Perang Dunia Kedua. Golongan muda yang mendengar itu segera mendesak golongan tua bahwa Jepang telah kalah, Jepang telah kehilangan kekuasaan. Ini saatnya Indonesia merdeka. Tetapi golongan tua masih mempertahankan pendapat tersebut bahwa kita harus menunggu dari Jepang. Karena semangat yang sangat kuat dari golongan muda, kemudian golongan tua diamankan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok untuk diajak sedikit dipaksa segera melakukan kemerdekaan. Kemudian akhirnya setelah melalui diskusi yang panjang, golongan tua bersedia melakukan kemerdekaan. Bersatu bersama-sama dengan golongan muda, mereka mempersiapkan kemerdekaan. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian bendera Republik Indonesia, bendera merah putih, dijahit oleh
Ibu Fatmawati. Saat itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mempersiapkan proklamasi. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dibacakan teks proklamasi yang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Saat itu, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia telah merdeka. Akan tetapi, sebagai sebuah negara yang merdeka, saat itu Indonesia belum memiliki presiden, Indonesia belum memiliki pemerintahan, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar, Indonesia belum memiliki dasar negara. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI bersidang secara resmi untuk 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya juga mengesahkan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ada satu diskusi dalam penetapan Pancasila ini, yaitu sila pertama yang terdapat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus, kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu terjadi lantaran untuk menghormati berbagai agama yang ada di Indonesia. Jadi karena Indonesia majemuk, kata-kata syariat Islam itu dihilangkan untuk menghormati dan toleransi kepada seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Usul tersebut disampaikan oleh salah satu anggota PPKI, yakni A. Amaramis. Nah, saat itu setelah disahkan Undang-Undang Dasar, disahkan Pancasila, kemudian keputusan kedua dalam rapat PPKI tersebut adalah melantik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu kerja Presiden, karena saat itu belum ada MPR, belum ada DPR. Jadi saat itu yang dibentuk adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Di antaranya untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Jadi hasil sidang PPKI ada 3. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya mengesahkan juga dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Kemudian yang kedua adalah melantik dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah Pancasila. Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia itu tidak serta-merta ada, tetapi melalui diskusi yang sangat panjang sejak dari BPUPKI, kemudian PPKI, kemudian proklamasi, kemudian disahkan, itu selalu mengalami perpaduan pemikiran dari para tokoh-tokoh pendiri bangsa. Jadi keberadaan Pancasila harus kita junjung tinggi, harus kita hargai, harus kita amalkan, harus kita jalankan, karena itu merupakan amanah dari para pendiri bangsa. Kita tidak boleh sekali-kali pun berpikiran untuk mengganti Pancasila, karena ketika kita berpikiran untuk mengganti Pancasila, berarti kita telah mengkhianati amanat para pendiri bangsa. Sekian pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar.